Yoho, apa kabar nakama semuanya? Tidak terasa di 2021 ini sekarang kita sudah menjalani 4 bulan terakhir. Ya, kami mengalami beberapa ketegangan yang luar biasa di tahun ini. Banyak momen menyenangkan, mengharukan dan sebagainya. Ya, bisa dikatakan 2021 ini lebih baik ketimbang 2020. Mengenai Roro Noa Zoro, kali ini kami ingin merekap ulang secara lengkap mengenai Force Shadow Zoro adalah keluarga Shimotsuki di arc Wano Kuni ini. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Roro Noa Zoro versus Onimaru. Di awal cerita Wano Kuni, Roro Noa Zoro mendapatkan masalah dengan seorang bernama Gyukimaru. Gyukimaru adalah seorang pencuri senjata yang kebetulan waktu itu senjata milik Zoro juga dicuri, yakni Susui. Gyukimaru bukanlah seorang pencuri abal-abal. Dirinya tahu spesifikasi pedang yang ia curi. Terbukti dirinya tahu betul pedang Susui yang ia ambil dari tangan Zoro. Gyukimaru mengetahui bahwa pedang Susui berasal dari Wano Kuni dan pemiliknya adalah sang dewa pedang Ryuma. Gyukimaru mengetahui histori yang dialami oleh pedang Susui, seperti pedang Susui digunakan untuk mengusir bajak laut yang ingin kekayaan Wano Kuni, membelah naga, dan Gyukimaru mengklaim bahwa pedang Susui menjadi hitam karena banyaknya pertempuran yang pedang ini lewati. Gyukimaru menganggap bahwa Roro Noa Zoro adalah pencuri yang mengambil pedang Susui dari tangan Wano Kuni. Singkat cerita, Zoro berusaha untuk mengambil pedangnya tersebut. Oh iya, di cerita selanjutnya juga diceritakan bahwa Gyukimaru juga dikenal sebagai Onimaru. Bisa dibilang Gyukimaru adalah sosok manusia dari Onimaru. Onimaru adalah binatang peliharaan Shimotsuki Ushimaru. Ushimaru sendiri adalah seorang daimyo dari Ringo yang dikatakan telah tewas 20 tahun yang lalu. Sehingga secara tidak langsung ini membuat Zoro berkaitan antara hewan favorit Ushimaru dan Ushimaru itu sendiri. Zoro juga mendapatkan pengetahuan soal Ryuma dan pedang hitam milik Ryuma dari pertempurannya dengan Gyukimaru. Pertemuan Zoro dengan Yasuie. Di awal pertemuan Zoro dengan Yasuie ini, Yasuie mengeluarkan seluruh uang yang ia miliki untuk membayar sushi yang dimakan oleh Roro Noa Zoro. Ya, seperti yang kita tahu, Zoro adalah sosok pria tampan yang gak modal. Di awal pertemuan Zoro dengan Yasuie, Yasuie digambarkan seperti sosok priang yang banyak bicara. Ya, ini berbanding terbalik dengan Zoro yang cool dan kalem. Zoro itu baru banyak bicara ketika melawan musuh. Ya, jika ia ingin mengerahkan jurus pedangnya, baru Zoro akan banyak bicara dan membaca puisi hingga baca selengkapnya. Oke, kembali, Zoro dibawa oleh Tonoyasu ke kota Ebisu, tempat di mana para warganya yang sangat ceria. Entah masalah warganya seperti kelaparan, gigi copot, semuanya diucapkan secara tertawa. Ya, di One Piece chapter 930, Zoro digambarkan memiliki kedekatan dengan warga Ebisu. Warga Ebisu sendiri menyanjung dengan baik Roro Noa Zoro seperti mereka memberi Zoro air bersih. Zoro juga awalnya merasa aneh dengan kota Ebisu ini. Sampai akhirnya Zoro bisa tersenyum mendengar Tonoyasu yang berkata, "Kemiskinan tidak akan bisa mengalahkan kami. Menangis tidak akan membuat kami kaya. Jadi sayang sekali jika tidak tertawa. Sayang sekali." Dan ketika Zoro menyaksikan kematian Yasuie di hadapannya serta mengetahui kebenaran atas warga Ebisu yang terkena dampak buah setan Smile, ini membuat Zoro benar-benar ikut terpukul. Dan Yasuie sendiri memiliki nama asli sebagai Shimotsuki Yasuie. Kedekatan Zoro dengan Hiyori serta Otoko. Roro Noa Zoro adalah orang yang menyelamatkan Hiyori serta Otoko dari Kamazo the Manslayer. Otoko juga menyebutkan bahwa Zoro adalah pria yang baik. Otoko sangat berterima kasih pada Zoro karena telah menyelamatkan nyawanya. Bagi yang belum tahu, Otoko adalah anak angkat dari Shimotsuki Yasuie. Ketika Yasuie meninggal, sontak Otoko langsung mendekati mayat sang ayahanda.
Dan para bawahan Orochi berencana untuk membunuh Otoko juga kala itu, yang mana Zoro serta Hiyori bergegas untuk berlari menyelamatkan Otoko. Ini menunjukkan bahwa Zoro juga ikut peduli pada bocah yang satu ini. Ya, dengan Zoro yang dekat dengan Otoko tersebut secara tidak langsung membuat dirinya berhubungan dengan Shimotsuki Yasuie lagi. Lalu untuk Hiyori, pertemuan Zoro dengan Hiyori membuat Zoro harus menukar pedang Susui dengan pedang Enma. Pedang Enma adalah pedang peninggalan Oden Kozuki, yang mana Enma dan Wado Ichimonji ternyata satu pemahat pedang, yakni Shimotsuki Kozaburo. Artinya sang pemahat adalah sang leluhur Shimotsuki yang bernama Kozaburo. Perkataan Sunachi. Sunachi adalah teriakan perang yang pernah menjadi bagian dari dialek lama Kuri di negeri Wano. Bukan hanya itu, warga desa Shimotsuki, orang-orang tua di desa Shimotsuki yang berasal dari Wano Kuni juga paham dan pernah menggunakan kata Sunachi. Sunachi sendiri adalah frasa yang jika diterjemahkan berarti buang nama dan kecerdasan Anda. Ketika Asura Doji dan kawan-kawan masih anak-anak sekitar 50 tahun sebelum hari ini, mereka menggunakan teriakan Sunachi sebagai bentuk penyemangat untuk mengikuti ujian keberanian. Teriakan itu mendorong mereka untuk berhenti berpikir dan mengkhawatirkan bahaya yang mungkin mereka hadapi dan hanya mengambil tindakan. Pengetahuan tentang Sunachi tersebut akhirnya dibawa oleh Kozaburo hingga ke desa Shimotsuki. Dan Roronoa-Zoro dikatakan mempelajari kata Sunachi dari Kozaburo. Pengetahuan ini kami dapat dari SBS. Meskipun Zoro belum pernah ditunjukkan menggunakan kata Sunachi dalam cerita ini, namun Zoro pernah mengajari Momonosuke kata ini. Zoro berkata bahwa kata tersebut akan memperkuat hatinya ketika keberaniannya goyah. Tapi menurut Okiku, kata Sunachi ini tidak pantas dilontarkan oleh seorang anak Oden Kozuki. Perkataan Kawamatsu dan Hyogoro. Di sibuknya perang Onigashima, ada dua karakter yang sedang menggosip orang lain. Ya, Kawamatsu serta Hyogoro kala itu mengobrol soal Roronoa-Zoro. Kawamatsu berkata bahwa ketika Nona Hiyori memberikan Enma kepadanya, ada suatu alasan mengapa aku tidak protes. Dan Hyogoro langsung menyambar. Yap, aku juga tahu kenapa. Untuk sesaat itu bajak laut biasa, tapi dia benar-benar mengingatkan aku pada Daimyo Ringo pada saat masih muda. Dia dan Shimotsuki Ushimaru sangatlah mirip. Sama cara memegang pedangnya sangatlah luar biasa. Ushimaru sama adalah seorang ahli pedang yang sangat hebat, seorang utusan dari Dewa Pedang Shimotsuki Ryuma. Dan orang ini juga mengembalikan Susui ke Wano Kuni. Ini mungkin saja takdir atau lainnya, karena Ryuma adalah samurai bermata satu. Hoho! Dari pembicaraan kedua orang ini, kita mendapatkan informasi bahwa Zoro berkaitan dengan orang hebat di Wano Kuni yang berkaitan dengan keluarga Shimotsuki, Yamato dan Ushimaru. Yamato adalah anak dari Kaido yang mengaku sebagai Oden Kozuki, anak yang diberi privilege untuk memerintah negeri Wano Kuni ini, namun malah menolaknya ini pernah bertemu dengan Shimotsuki Ushimaru di sebuah penjara gua. Ya, bisa dibilang Ushimaru juga merupakan sosok yang membuat Yamato juga menjadi tambah respect pada seorang samurai. Bagaimana tidak, meskipun para samurai tahu bahwa Yamato adalah anak dari Kaido, para samurai itu bukannya membunuh Yamato menggunakan pedang yang ada, mereka malah memberikan sebuah nasi. Dan sejauh cerita berjalan, Roronoa-Zoro belum dipertemukan dengan Yamato. Yang mungkin di event selanjutnya, andaikan Zoro dan Yamato bertemu, mungkin Yamato akan memberikan info tambahan terbaru seputar Zoro dan Shimotsuki, terutama Zoro dan Shimotsuki Ushimaru. Mengingat wajah Ushimaru ini benar-benar mirip dengan wajah Roronoa-Zoro. Jika berbicara soal wajah, ayah Sanji dan Sanji sendiri sama sekali tidak mirip. Lalu Luffy dan Dragon juga sangat-sangat tidak mirip. Sungguh beruntung Zoro memiliki wajah yang mirip dengan leluhurnya. Mungkin minus dari memiliki wajah yang sama dengan leluhurnya adalah keturunannya jadi suka tersesat. Haha. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya?
Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.